Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Selasa 20 Oktober 2020 dengan tema Jangan manis di bibir saja. Firman Tuhan terambil dari 2 Raja-Raja 18 ayat 1-8 berkata demikian. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukan tugu-tugu berhala, yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelum dia, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikut dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Chintami Atmanegara, seorang penyanyi pop Indonesia yang terkenal sekitar tahun 1980-an, mempopulerkan lirik lagu berikut ini dalam lagunya yang berjudul Hanya Manis di Bibir. Hanya manis di bibir pengakuanmu, bujuk rayumu. Hanya janji semata, tidak pernah ada, tidak pernah jadi kenyataan. Hei, tiadakah engkau lihat? Tiadakah engkau malu pada diri sendiri? Lagu ini mengingatkan pendengarnya agar apa yang mereka ucapkan seharusnya nyata dalam tindakan. Jangan hanya manis di bibir saja. Kitab 1-2 Raja-Raja mencatat tentang 40 orang raja yang memerintah atas Israel atau kerajaan utara dan Yehuda atau kerajaan selatan setelah zaman Daud. Tuhan memberkati raja yang percaya kepadanya dan memerintah dengan benar. Pemerintahannya membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Dan sebaliknya, ketika mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tidak ada raja yang baik dari 20 orang raja yang memerintah di Israel. Hanya ada 8 raja yang baik dari 20 orang raja yang memerintah di Yehuda. Salah satu di antaranya ialah Raja Hizkia. Pertama-tama Hizkia menjauhkan penyembahan berhala dari tengah umat Tuhan. Kedua, Hizkia berpaut kepada Tuhan. Dalam terjemahan Alkitab The Message digambarkan demikian. Hizkia berpegang erat pada Tuhan dan tidak sekalipun melepaskan pegangannya. Sungguh sikap percaya yang kuat. Ketiga, Hizkia tidak menyimpang daripada mengikut Tuhan. Ia setia kepada Tuhan dan tidak pernah melawan Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab berkata tidak ada lagi raja yang seperti Hizkia. Dan Tuhan menyertai dia kemanapun ia pergi berperang, ia beruntung. Percayanya kepada Tuhan diwujudkan dengan tindakan nyata. Sungguh mudah untuk mengaku percaya kepada Tuhan. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan? Apa buktinya? Apakah kita rela menyingkirkan semua hal dalam hidup ini yang dapat menjauhkan hati kita dari Tuhan? Apakah kita mengandalkan Tuhan dalam segala perkara dan tidak sekalipun melepaskan pegangan daripadanya? Apakah kita tetap setia kepada Tuhan juga dalam keadaan sulit bahkan ketika doa dan permohonan kita belum terkabul? Biarlah sikap percaya kita nyata, jangan hanya manis di bibir saja. Jika tidak demikian, hendaknya kita malu pada diri sendiri.
sebab dusta kita membahana, seperti kata Cintami dalam lagunya. Melalui perenungan hari ini kita bersama-sama belajar. Percaya kepada Tuhan itu berarti bertindak, bukan hanya mengaku saja.